kami menetapkan HT sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Halo, kita sekarang di kantor kejaksaan dan orang sementara ada menunggu hasil dari pihak Kejaksaan Negeri Bitung terkait dengan kasus dugaan korupsi di salah satu dinas Pemkot Bitung. Di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bitung juga saat ini sudah terkumpul beberapa jurnalis yang saat ini melakukan peliputan di Kota Bitung. Dan mereka lagi stay menunggu hasil dari pihak Kejaksaan Negeri Bitung seperti apa. Dan di dalam juga sudah ada kepala kejaksaan dan akan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Kepala Dinas Handri Tirayo. Apakah Kadis akan ditetapkan sebagai tersangka? Kita akan tunggu hasil atau konferensi pers dari pihak Kejaksaan Negeri Bitung. Say halo dulu, ini Ferdinand dari komentarnews.com. Dan ini ada Mas Andre dari TVRI, Pak. Ya. Ini ada Ilke dari El Nusa. Dan ini Ronald Mokalo dari Sulut Daily. Ya. Oke. Dan Ngana dari mana? Dari anak baik-baik. Oke, torang sekarang ada di kantor. Torang lagi ada stay menunggu hasil dari kasus tikus kantor. Oke, simak terus. Oke, sahabat jurnalis, di hari ini kabarnya pihak Kejaksaan Negeri Bitung akan melakukan penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan kali ini tersangkanya adalah Kadis Handri Tirayo. Dan kemungkinan untuk hari ini juga pihak Kejaksaan Negeri Bitung akan menetapkan beberapa orang tersangka terkait kasus ini. Seperti apa DP video? Nonton terus. Dan saat ini pihak kejaksaan lagi melakukan pemeriksaan kepada sejumlah yang ikut terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Halo sahabat jurnalis, kali ini DP Kadis Handri Tirayo sudah berada di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bitung. Dan saat ini beliau sementara menunggu di ruang tunggu yang berada di kantor kejaksaan. Nah, seperti apa DP penampilan, orang cek ke dalam. Oke. Halo sahabat jurnalis, jadi ada beberapa orang di sini, orang ada banyak wartawan di sini. Ini sih dia satu. Guys, say halo guys. Halo guys, Christian. Halo. Jadi, Tribuners. Ini wartawan Tribun. Kita saat ini lagi persiapan untuk Ada persiapan konferensi pers. melakukan press release kasus yang cukup menggemparkan pada tahun 2021, Awal tahun 2021 ini. So check it out. Guys, ada lagi nih guys. Ini, hai say halo guys. Kita bukan mana pang tadi. Guys, say halo guys. Di YouTube channel jurnalis. Say halo guys. Sebuah kali dia. Hai. Cerita dulu guys. Jadi Mika apa mau di sini? Halo, Saiju, sahabat jurnalis. Guys, itu pokoknya ngoni nonton terus. Apa tuh kejaksaan mau bilang? Tak kincing ngoni guys. Guys, mau tak kincing ngoni mau dengar ini guys. Ngoni nonton jo terus. Halo, Saiju, sahabat jurnalis. Sebentar lagi pihak kejaksaan akan melakukan
press release atau konferensi pers terkait dugaan kasus yang melibatkan oknum kepala dinas. Apakah dia akan jadi tersangka? Saiju, pokoknya ngoni tetap stay tune. Ngoni nonton di Kajari ada bilang, ngoni, aduh bye-bye ngoni pejabat. Pokoknya ngoni, pokoknya nonton jo abis. Baca. Hari ini tanggal 21 Januari 2021, penyidik Kejaksaan Negeri Bitung setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 bulan, kemudian menaikkan status menjadi penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan, dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. Total dari penyelidikan sampai penyidikan, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih hampir 20 orang. Dari pemeriksaan tersebut, tim penyidik melakukan ekspos kemarin. Ekspos di antara kami para penyidik bersama Kajari mengenai hasil penyidikan yang dilakukan. Kami sampai pada kesimpulan bahwa kami menetapkan HT sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Diduga melanggar pasal 12 huruf I atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian. Ada pertanyaan? Nah. Oke. Pak, izin pasca merilis penetapan status hari ini, apakah langsung ditindaklanjuti dengan eksekusi terhadap yang bersangkutan seperti apa? Kemarin ketika kami ekspos di antara seluruh tim penyidik yang ada, belum sampai pada saat itu karena ada beberapa agenda yang masih kami lakukan besok. Kemudian setelah itu baru akan kami pikirkan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kerugian negaranya, Pak? Pasal 12, kita masuk di pasal 12, tidak ada kerugian negara di situ. Itu bunyinya kurang lebih pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja melaksanakan yang namanya pengadaan, pemborongan, atau persewaan, di mana dalam kegiatan itu pegawai negeri atau penyelenggara negara berkewajiban untuk mengurusnya. Seharusnya dia tidak boleh terlibat dalam pengadaan itu secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang bersangkutan atau tersangka terlibat langsung dan juga tidak langsung dalam pengadaan-pengadaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung. Pak, izin bertanya, apakah ada indikasi tersangka lain juga dalam kasus yang sama ini di luar dari dinas tersebut? Indikasi tersangka lain belum sampai ke sana. Kami masih fokus di yang bersangkutan. Selain pengadaan, apa yang maklon baju itu masuk juga bagian dari itu juga? Maklon baju merupakan bagian dari uang yang diperintahkan oleh tersangka untuk dikeluarkan. Ancaman hukuman 20 tahun penjara. Maksimal. Denda maksimal 1 miliar rupiah. Bang, untuk pos anggaran yang dikeluarkan dari KT seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah tahun anggaran 2019. Ya, 2019
pengadaan dia lakukan sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Dan juga ada uang-uang yang diperintah oleh HT kepada bendahara untuk diserahkan kepada orang-orang lain yang tidak ada di dalam DPA. Ya. Orang lain nanti. Jadi Pak, selain Handri ini, HT ini masih ada tersangka lain yang akan ada kemungkinan tersangka lain. Termasuk Belum istri wali sampai kota, ke Pak? sana. Istri wali kota? Istri wali kota hanya mengenai makron budget ya, 500.000. Banyak yang seperti itu. Jadi Kita sudah periksa semua. Saksi ada. Saksi apa? Saksi nanti jadi. Ada beberapa aliran dana yang masuk ke rekening Pinkan, apakah memang itu untuk penugasan atau karena adanya hubungan spesial antara HT dan Pinkan? No comment. Tapi ada aliran dananya ke situ kan Pak? Aliran dana Ke Pinkan? secara tidak ada. Ke Pinkan tidak ada. Cuma ada kegiatan yang memang dilaksanakan oleh Pinkan. Pak izin ke kasih Pak, terakhir pemeriksaan semalam boleh tahu sampai berapa? Kemarin kita periksa Bapak Kadis itu kurang lebih sampai pukul 22 malam. Dari jam 2 ya Pak, benar? Dari jam 2 siang. jam 3, Oh, sorry, jam 3 siang. Setengah 4 lah mulainya. Pak, ini kan maraton dilakukan pemeriksaan. Kooperatif nggak beliau dalam menjawab atau memenuhi segala yang ditanyakan oleh para pemilik maupun Pak Kejari sendiri? Kalau sejauh ini sebagai warga negara yang baik, beliau datang memenuhi panggilan kita, memberi keterangan, menjawab, dan tentunya apa yang dijawab beliau kan yaitu kembali lagi ke beliau punya pribadi ya. Yang pasti beliau menjawab apa yang kita tanyakan dan ya prosesnya tetap berjalan seperti itu. Dari 20-an saksi ini, apakah semuanya dia iakan atau ada yang dia bantah? Ada yang iakan, ada yang dibantah. Jadi surat perintah penetapan tersangka nomornya 121 tanggal 21 Januari 2021. Andreas Firayo, AT bukan HT ya, AT namanya. Oh, Namanya Andreas. Andreas, bukan Handri. Bukan Handri. AT. Andreas ya? Handri itu nama panggilan. Nama aslinya Andreas G. Tirayo. Pak izin boleh pura-pura buka itu. Lo asal lo. Andreas. Foto-fotonya jangan kelihatan ya. Di rumahnya Pak. Itu bagian manipulasi itu kalau udah kelihatan. Manipulasi ya. Oke. Silakan minuman ada. Monggo diambil. Bahwa semua kepala dinas Iya, warning. tidak akan melakukan itu lagi. Iya. Kita tidak tahu kepala dinas lain masih melakukan itu. Ya, betul. Setuju. Ya tahu? Ini satu contoh kecil karena kebetulan laporan dari dalam sendiri. Iya. Kepala dinas yang lain kita tidak tahu. Setuju Apakah itu, Pak. mereka barang-barang beli sendiri atau tidak? Intinya situ warning juga itu Pak. Ya. Berdasarkan kasus yang telah terungkap ini. Mungkin Pak Franky belajar dari Kasih himbauan Pak. Ada kira-kira pesan untuk kepala-kepala dinas yang lain agar supaya jangan melakukan kesalahan seperti dia yang dianggap remeh, tapi ternyata bermasalah di hukum. Itu mungkin ada pesan-pesan untuk pendidikan maksudnya untuk kepala pejabat-pejabat yang lain. Ya, jadi dengan adanya kejadian ini, menurut saya menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan dan juga warning bagi kepala dinas atau OPD yang lainnya bahwa jangan pernah melaksanakan kegiatan itu sendiri baik langsung maupun tidak langsung. Kalau di bawah 200 juta Perpres mengatur dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Di atas 200 juta lewat ULP, Pokja, di lelang. Di bawah 200 juta pihak ketiga yang selenggarakan, siapa yang jadi mediator, yang menjadi pelaksana itu adalah
pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh masing-masing dinas. Kalau dinas itu ada pejabat, ada pegawai yang memang pernah lulus dari ujian pengadaan barang jasa, berarti dia ditunjuk jadi pejabat pengadaan. Tapi kalau tidak ada di dinas tersebut, bisa mengambil dari dinas atau badan yang lain. Siap. Intinya kejaksaan yang nggak main-main dengan nih kasus-kasus seperti ini Pak. Tidak akan main. Siap. Tegas. Korupsi.